Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu
Dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, supaya hamba menyampaikan firman-Mu ini seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita benar-benar sadari, masa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita perkarakan sebelum terlambat. Kenapa saya katakan kita harus benar-benar menyadari masa hidup kita di dunia ini sangat singkat, supaya kita bisa memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, lalu kita bisa mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat. Iya, saudara tidak salah dengar, saya katakan kita harus sungguh-sungguh bertobat supaya kehidupan kita sudah tidak lagi sama seperti dunia ini. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk bertobat, maka kita harus menghasilkan buah pertobatan yang benar-benar terlihat dari seluruh gerak kehidupan kita, ya. Artinya hidup kita sudah tidak lagi sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Kita benar-benar bertobat dan berubah. Dengar ini, kita harus benar-benar bertobat dan berubah. Saudara, kalau kita mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dan kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus terus hidup di dalam pertobatan. Saudara perhatikan ini, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan berubah, ia tidak bisa berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Padahal panggilan hidup kita sebagai orang percaya itu supaya kita memiliki hidup yang benar-benar serupa dengan Kristus. Ini yang harus kita sadari. Roma pasal 8 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang dimaksudkan di sini adalah menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah tahu sebagai orang percaya Allah memilih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya Allah memanggil kita supaya kita memiliki kehidupan yang benar-benar sama seperti Kristus. Dan kehidupan yang sama seperti Kristus inilah merupakan standar kehidupan anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau disingkatnya waktu hidup kita di dunia ini, kita tidak berjuang untuk berubah, kita tidak berjuang untuk benar-benar memiliki buah pertobatan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu memiliki kehidupan yang benar-benar serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Maka di ujung kehidupan kita nanti dapat dipastikan kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa yang penting kita sudah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti akan diselamatkan. Saudara, berada di dalam Kristus berarti kita harus berani meninggalkan kehidupan kita yang lama, lalu hidup mengenakan hidupnya Kristus. Barulah buah pertobatan kita itu akan terlihat nyata. Karena orang yang hidup mengenakan hidupnya Kristus,
maka di sepanjang hari hidupnya ia hanya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Kristus di dalam sepanjang hari hidupnya, dalam keadaannya yang sama dengan manusia ketika masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, oleh karenanya, sebelum terlambat, kita harus mengambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Saya ulang sekali lagi, kita harus mengambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa kita harus sungguh-sungguh bertobat? Karena kalau kita tidak bertobat, kita tidak berubah, maka pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak bisa berharap akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Jangan berpikir yang penting sudah menjadi orang Kristen, sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, lalu nanti mati pasti akan masuk surga. Tidak, ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita harus sadar, standar kehidupan anak-anak kerajaan surga itu harus sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak berubah dan mulai hidup mengenakan hidupnya Kristus di sepanjang hari hidup kita, di singkatnya waktu hidup kita di dunia ini, maka kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Sebab pada akhirnya kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Satu hal yang harus kita perhatikan, satu hal yang harus kita ingat, hidup di dalam pertobatan sebagai orang percaya bukan berarti lalu kita hidup tanpa masalah atau tanpa persoalan. Selalu ada persoalan, selalu ada masalah hidup yang seringkali Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya lewat persoalan hidup itulah kita dibentuk oleh Allah, supaya karakter kita, kepribadian hidup kita itu semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin disempurnakan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ini, kalau kita membaca ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan ini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah memanggil kita supaya kita memiliki kehidupan yang benar-benar tak bercacat di hadapannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencapai standar kehidupan yang sempurna, yaitu standar kehidupan yang sama seperti Kristus, seperti yang ditulis di dalam ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, atau dengan kata lain, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk bertobat, bukan berarti lalu kita bebas dari segala persoalan dan masalah. Ada persoalan, ada masalah, ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi lewat itu semua kita terus dibentuk oleh Allah, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar sempurna. Kata sempurna inilah yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Jadi disingkatnya waktu hidup kita di dunia ini, ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Jadi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk bertobat, tetapi di dalam perjalanan hidup kita masih tetap menghadapi masalah, tantangan, persoalan, kita harus ingat, itulah cara Tuhan membentuk kita. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi di sini kita bisa mengerti, untuk menghasilkan buah pertobatan yang benar-benar sempurna, ya, memiliki hidup yang sama seperti Kristus, maka kita harus bersedia masuk dalam didikan Tuhan. Lewat apa? Lewat persoalan, lewat tantangan, lewat masalah hidup yang kita hadapi. Disitulah Allah akan mendidik kita, supaya semakin hari kita semakin diubah, semakin dimurnikan, semakin menjadi sama seperti Kristus. Saudara dengar ini, orang percaya yang mau terus berjuang untuk berubah, hingga pada akhirnya bisa mencapai kehidupan yang benar-benar serupa dengan Kristus, maka ia akan menjadi anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Jadi di sini kita bisa mengerti, perjuangan yang terberat dalam kehidupan kita ini bukan persoalan makan, minum, dan pakai, tetapi perjuangan yang terberat itu adalah bagaimana kita harus berjuang untuk hidup dalam pertobatan dan terus mengalami perubahan, supaya pada akhirnya kita dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga ketika waktu Tuhan tiba bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami di sisa umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau terus berjuang untuk hidup di dalam pertobatan, memiliki pertobatan yang memberikan buah pertobatan yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa di sorga, supaya kami bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.